Beberapa hari ini banyak kasus kekerasan yang lagi di-up di media ya. Jadi contoh kasus kekerasan yang baru terjadi di Bandung, di mana si korban matanya itu dibutakan, bibirnya digunting, dipukul, sampai dia itu sekarang kondisinya cacat. Nah di Medan juga ada, di mana ada kasus kekerasan, ada guru Zumba yang disiksa, dikasih makan tai, sampai dia itu meninggal, ya kan Ci? Nah, dan gue percaya di luar sana masih banyak kasus kekerasan yang lagi terjadi, tapi korban tidak berani speak up, tidak berani up di media, tidak berani minta pertolongan. Nah, Cinora ini sebagai ibu rumah tangga yang udah melihat banyak lah dan udah mengenal anak-anak, menurut kamu kira-kira hal apa yang membuat mereka itu tidak berani speak up? Padahal mereka tahu mereka udah di hubungan yang sangat tidak sehat. Apa yang membuat mereka itu gak mau speak up? Ya, kalau menurut saya ya sebenarnya speak up itu adalah jalan keluar dari hubungan toksik itu. Tapi kenapa mereka nggak speak up? Mungkin karena mereka pertama malu. Malu ya? Kalau ya pasangan yang mereka bangga-banggakan itu ternyata seperti itu. Mereka tidak bisa mengakui. Karena kita selalu mau memprotek pasangan kita ya. Aibnya apa, benar. Kita tidak berani ngomong keluar karena takut malu. Ya. Yang kedua, bisa juga pasangan itu mengancam. Mengancam. Kalau mereka mengancam sampai pada keadaan yang kita tidak bisa apa-apa. Misalnya, kalau kamu apa-apa, saya akan bunuh anakmu misalnya. Atau keluarga kamu akan saya bagaimanakan. Itu mereka, ya sudahlah, lebih baik saya yang menderita daripada keluarga saya diapa-apain. Saya sih itu. Mungkin nggak karena bucin mereka itu tidak berani menyerahkan diri, tidak berani speak up. Bisa gak karena bucin? Menurut saya kalau kamu sudah dipukul, apa kamu masih cinta sama dia? Ya gak bisa dibilang, ada yang kayak kekuranganmu apapun gua tetap terima. Yang penting lu itu pasanganku. Cinta dengan benci itu beda tipis. Coba beda tipisnya gimana? Gua kan pemula, Cici kan udah pengalaman, coba sharing dulu. Cinta sama benci perbedaannya apa? Sekilas seperti beda, tapi bedanya tipis. Ya, kalau kamu cinta, itu seharusnya kamu merasa aman sama dia. Tapi kalau mereka udah membuat kamu merasa kayak insecure, itu pasti bukan cinta. Itu bukan cinta dan itu obsesi ya? Ya benar, itu bisa jadi obsesi. Karena beberapa hari ini gue juga lagi research, ternyata cinta yang beneran cinta itu adalah cinta yang seperti seorang penyelam cinta laut, cinta lautan. Jadi laut itu kan sangat indah ya, dalamnya ada terumbu karang, ada penyu, ada ikan-ikan, pokoknya banyak makhluk hidup di laut yang sangat indah. Tapi penyelam yang beneran cinta, yang beneran bijaksana itu tidak akan tega untuk menyentuh makhluk-makhluk yang di lautan itu. Benar. Karena dengan dia menyentuh atau membawa pulang sedikit terumbu karang aja, dia tahu itu akan merusak lautan. Ya. Jadi menurut aku cinta yang tulus itu seperti cinta dari si penyelam ke lautan sih. Gua cinta lu, tapi gue tidak mau memaksa lu untuk jadi milikku kalau itu hanya akan menghancuri lu. Nah tapi banyak orang gak ngerti konsep ini. Mereka merasa gue cinta nih, pokoknya lu harus ada di sisiku. Kekuranganmu itu apa, lu happy gak happy, gue gak mau tahu, pokoknya lu harus ada di sisiku. Jadi apakah cinta ini yang sedang dirasakan oleh korban? Dia udah disiksa, dia udah tahu tidak sehat, tapi maksa hubungan ini tetap jalan. Jadi itu cinta atau keegoisan? Ya, itu bukan cinta sih. Seperti yang kamu bilang, itu sebenarnya sudah obsesi bahwa kamu harus sama saya selamanya. Sampai kamu mati itu kamu nggak boleh tinggalin saya gitu. Seperti hantu lah ya. Hantu, gentayangan. Gentayangan. Dia lihat orangnya masih happy tanpa dia kesel. Jadi hantui dia. Nah, kalau misalnya anak Cici nih atau family Cici, adik atau saudara perempuan yang mengalami kekerasan, solusinya apa dari Cici? Kalau dia mengalami kekerasan, kita kan pasti tahu ada bekas luka gitu. Itu kita. Tapi kalau nggak ada, pelakunya itu pintar manipulasi, pintar membawa dia menjauh dari keluarga, gimana?
Kayak ini kasus YTR di Bandung, dia kan 3 tahun hilang. Dalam 3 tahun itu dia disiksa habis-habisan, tapi keluarganya tidak tahu. Nah kalau kondisi seperti itu gimana? Berarti pelakunya juga pintar dong. Gimana dia membuat keluarga korban merasa bahwa korbannya ini memang baik-baik saja. Ya, kalau kita sudah lihat buktinya itu pasti kita minta speak up untuk berkata jujur. Tapi kalau kita nggak ada buktinya, itu memang agak susah karena kita nggak tahu apakah dia aman atau enggak. Jadi ya kita bangun komunikasi, kalau bisa kita dengar dari kata-kata, kalau memang deket ya, kalau deket kita tahu mereka itu dalam masalah atau enggak. Dari kalimat-kalimat yang mereka ngomong kan kita tahu dia itu lagi santai atau dia kayak gemetar atau dia takut. Ada yang berubah kalau memang dia di dalam ancaman. Kita harus peka sih sebagai keluarga. Harus sensitif. Tapi untuk mencegah mereka agar tidak masuk ke sana gimana? Karena banyak, terutama wanita ya, yang mungkin kekurangan figur papa. Begitu ada cowok yang mengatakan I love you, aku sayang kamu, mereka baper. Jadi mereka tetap terima konsekuensi kekerasan itu. Gimana tips untuk mereka? Untuk mencegah mereka masuk ke hubungan yang toksik. Self love dulu. Kamu harus cintai diri kamu sendiri sebelum orang lain mencintai kamu. Kamu buat batas, orang lain itu boleh sampai mana. Jangan orang udah melewat batas, kamu masih nggak apa-apa lah. Aku kan nggak apa-apa lah, cinta dia nggak apa-apa lah, semua nggak apa-apa, nggak boleh. Jadi kamu harus self love diri, kamu buat batas, kamu boleh sampai mana. Kalau sudah melewati batas, speak up. Aku keberatan loh kamu begitu. Kalau lawan, tinggalkan. Nggak apa-apa, tinggalkan. Ya, salah satu cara self love itu mungkin bagi wanita berkarir ya, seperti Cinora kan berkarir di Kowe. Kalau boleh tahu, Cici berkarir ini adalah memang pengen atau untuk mencegah diri masuk ke hubungan kekerasan? Itu memang sebenarnya pengen gitu. Jadi saya bukan karena mau melarikan diri atau apa. Kita pengen semua orang sebelum ketemu pasangan hidup itu punya cita-cita dan mimpi. Iya benar. Jadi kalau kita nggak punya satu karir, kamu harus bergantung pada pasangan kamu dong untuk mencapai mimpi kamu. Saya nggak mau itu. Saya pengen saya bisa sendiri. Kita usahakan apa yang menjadi mimpi saya. Makanya saya memilih Kowe untuk karir saya sekarang. Kenapa milih jalur marketing Kowe? Apa bedanya dengan marketing lain? Saya backgroundnya sebenarnya edukasi dulu. Jadi menurut saya di Kowe itu saya bisa banyak sekali belajar hal-hal yang baru. Saya suka belajar hal yang baru. Yang kedua itu Kowe adalah kebutuhan, bukan kayak gimana ya namanya, kan ada kebutuhan primer, sekunder, dan tertier. Nah ini adalah kebutuhan primer. Semua orang itu tanpa kecuali harus minum. Benar. Jadi menurut saya sangat mudah untuk berkarir di Kowe dan sukses karena marketnya sudah ada. Ya semua orang butuh minum ya. Kalau kita gak minum aja, wah itu minta ampun. Benar. Jadi gua kebayang korban yang lagi mengalami kekerasan itu tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, itu lewati harinya itu gimana ya, menderita banget sih. Ada gak tips untuk orang-orang yang mungkin lagi nonton dan mungkin mereka juga lagi di dalam hubungan toksik, hubungan yang penuh kekerasan? Ada gak tips untuk mereka? Karena mungkin saran dari keluarga, saran dari teman, atau bahkan diri sendiri udah tahu ini gak bener, tapi mereka masih stay. Gimana? Oke. Jadi kalau mereka punya kapasitas ya, kamu punya kapasitas untuk berdiri di atas kaki sendiri, saya yakin mereka itu pasti lari. Yang kita takutkan itu dia bergantung penuh sama pasangan ini. Jadi dia bergantung penuh, dia nggak ada pasangan ini. Takutnya sih seperti itu. Jadi buat cewek-cewek, kalian harus ada kualitas hidup sekalian. Jadi jangan kayak nggak bisa menghasilkan uang gitu. Kalau kalian nggak bisa menghasilkan uang, nggak punya teman apa-apa, itu kalau kalian kesusahan, kalian pasti kayak memang ini nasibku lah. Iya, nanti disepelein ya. Benar. Makanya bisa disiksa. Iya, jadi kamu harus punya suatu kualitas yang membuat orang juga menghormati kamu. Seperti pasangan kamu juga, mereka mau apa-apa juga mikir 2 kali. Iya, nanti kalau saya apa-apain, ada yang demon misalnya kan? Iya.
Berarti kalau ada value kamu ya. naikkan. Jadi orang mau apa-apain kamu juga mikir 2 kali. Ya, jadi untuk orang yang ingin berkarir atau ingin menaikkan value, mungkin dari jalur Kowe itu boleh cari Cici lah ya. Sekalian kasih tahu. Karena kebetulan memang di Kowe, jadi mau gimana? Kan memang searah. Iya. Ya. Boleh, silahkan. Ya, thank you ya for the sharing Bu Nora. Semoga dari video ini banyak korban-korban yang jadi tersadar lah. Ya, Iya. thank you.